Sindrom polikistik ovarium atau PCOS adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. PCOS ini ditandai dengan gangguan menstruasi dan kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Hormon androgen yang berlebihan pada penderita PCOS dapat mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong yang berisi cairan. Kondisi ini menyebabkan sel-sel telur tidak berkembang dengan sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Polycystic ovarium syndrome juga dapat menyebabkan penderitanya tidak subur atau mandul dan rentan terkena diabetes dan tekanan darah tinggi. Penyebab polycystic ovarium syndrome atau PCOS hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya PCOS. Namun, ada beberapa faktor yang diduga terkait dengan PCOS, yaitu terjadinya perubahan pada hormon estrogen, progesteron, androgen, insulin, dan kortisol. Lalu, kelebihan hormon insulin, di mana hormon ini yang mengatur penggunaan gula darah, namun terjadi berlebihan pada sel-sel tubuh. Selanjutnya, faktor genetik, yaitu kadar LH lebih tinggi dibandingkan dengan FSH yang menyebabkan hormon testosteron menjadi estrogen. Lalu, faktor obesitas, karena penimbunan lemak pada rongga interperitoneal, lemak akan meningkatkan kadar estrogen yang merangsang kelenjar pituitari untuk meningkatkan sekresi LH dan akhirnya pasien PCOS mengalami hiperandrogen. Gejala polycystic ovarium syndrome atau PCOS. Gejala polycystic ovarium syndrome ini bisa ditimbulkan ketika wanita mengalami haid pertama kali di masa pubertasnya. Meski gejala PCOS sering muncul pada saat remaja, ada juga penderita PCOS yang baru mengalami gejalanya setelah dewasa atau saat periode tertentu, misalnya saat berat badan naik secara signifikan. Berikut adalah gejala PCOS, yaitu PCOS kerap ditandai dengan periode menstruasi yang tidak teratur atau berkepanjangan. Sebagai contoh, penderita PCOS hanya akan mengalami haid kurang dari 8-9 kali dalam 1 tahunnya. Jarak antar haid dapat kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, atau darah menstruasi mengalir dengan deras. Peningkatan kadar hormon androgen pada wanita dengan penderita PCOS dapat menyebabkan munculnya gejala fisik seperti pria, seperti tumbuhnya rambut yang lebat di area wajah dan tubuh, atau bisa disebut dengan hirsutisme, serta munculnya jerawat yang parah dan kebotakan. Pada penderita PCOS bisa ditemukan kantong-kantong kista di sekitar sel telur atau ovariumnya. Beberapa bagian tubuh penderita PCOS bisa menjadi gelap, terutama di area lipatan seperti lipatan leher, selangkangan, dan bagian bawah payudara. Langsung periksakan diri ke dokter jika muncul gejala PCOS seperti haid yang tidak teratur. Polycystic ovarium syndrome yang tidak ditangani bisa menyebabkan penderitanya sulit hamil atau mandul karena sel telur tidak dapat dilepaskan atau tidak akan terjadi ovulasi. Penderita PCOS yang sedang hamil juga berisiko melahirkan bayi secara prematur, mengalami keguguran, penderita tekanan darah tinggi, atau mengalami diabetes gestasional. Oleh sebab itu, lakukan kontrol rutin ke dokter kandungan selama hamil, agar kondisi kesehatan ibu dan janin dapat terpantau. Diagnosis polycystic ovarium syndrome atau PCOS. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami oleh pasien, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi tanda PCOS seperti pertumbuhan rambut yang berlebihan atau jerawat yang parah. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan pada organ reproduksi wanita. Setelah pemeriksaan fisik, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi 1. Tes darah untuk memeriksa kadar hormon androgen, tes toleransi terhadap gula darah, dan kadar kolesterol yang seringkali meningkat pada PCOS.
2. USG panggul. Untuk memeriksa ketebalan lapisan rahim pasien dengan bantuan gelombang suara. Jika pasien sudah dipastikan menderita PCOS, dokter akan melakukan sejumlah tes lainnya untuk mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi akibat PCOS. Pengobatan Polycystic Ovarium Syndrome atau PCOS. Gaya hidup yang sehat seperti menjaga pola tidur dan pola makan yang teratur. 2. Konsumsi obat-obatan untuk mengontrol hormon estrogen dan progesteron dalam siklus menstruasi. Lalu yang ketiga, obat yang bisa dikonsumsi adalah clomifene, letrozole, dan metformin. Selain itu, bisa mengkonsumsi pil KB sesuai resep dokter dapat memberikan obat spironolakton untuk mengurangi gejala hirsutisme akibat hormon androgen yang berlebihan. Spironolakton dapat menangkal efek androgen pada kulit, yaitu tumbuhnya rambut yang lebat dan jerawat yang parah. Dilakukan terapi. Komplikasi Polycystic Ovarium Syndrome atau PCOS. PCOS yang tidak ditangani dapat membuat penderitanya berisiko mengalami komplikasi seperti 1. Gangguan tidur. 2. Gangguan pola makan. 3. Gangguan kecemasan dan depresi. 4. Kemandulan. 5. Keguguran atau kelahiran bayi prematur. 6. Hipertensi pada saat hamil. 7. Diabetes dan diabetes gestasional. 8. Hepatitis. 9. Sindrom metabolik. 10. Kanker endometrium. Ada beberapa cara pencegahan PCOS. 1. Batasi mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. 2. Konsumsi makanan yang berserat. 3. Olahraga yang teratur. 4. Kurangi makanan yang siap saji atau junk food. Makanan yang harus dihindari. Yang pertama ada junk food, dapat memicu berbagai gangguan fungsi metabolisme dan reproduksi. Kedua, karbohidrat berlebih menimbulkan resiko komplikasi dan sindrom nefrotik. Selanjutnya, gula berlebih dapat meningkatkan resiko diabetes dan penyakit batuk empedu. Gorengan juga dapat menyimpan banyak lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kolesterol tinggi dan kenaikan berat badan. Selanjutnya ada kafein, meningkatkan hormon kortisol yang dapat meningkatkan kadar insulin dan menekan produksi hormon progesteron.